البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Al-babu sabi wal arbaun ba'dal mi'ah 147. Babu ma yaquluhu man ayisa min hayatih. Bab apa kalimat yang diucapkan oleh orang yang telah putus asa dari kehidupannya. Tayyib. Hadis ini, bab ini membahas tentang anjuran untuk senantiasa berbaik sangka kepada Allah dan menyerahkan urusan kepada Allah, bahkan menyerahkan khiyar kepada Allah Ta'ala. Biar Allah yang memilihkan, biar Allah yang kalaupun memang mati maka semoga kematiannya adalah bergabung dengan orang-orang soleh dan semacam itu. Atau boleh jadi khiyarnya adalah sebelum sakaratul maut, tetapi tetap berbaik sangka pada Allah dan digabungkan dengan orang-orang soleh. Al-hadisus sabi wal khamsun ba'da tis'imi'ah 957. An Aisyah radhiyallahu anha qalat sami'tu nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa mustanidun ilaih. Saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata dalam keadaan beliau bersandar kepada saya, yaqul Allahumma ghfirli warhamni. Beliau mengatakan, wahai Allah, ampunilah untuk saya kesalahan saya dan kasihanilah saya. Wa alhiqni birrafiqil a'la, dan gabungkanlah saya, susulkanlah saya kepada ar-rafiqul a'la, rafiq yang tertinggi. Muttafaqun alaih. Baik. Ini dalam kelanjutan hadisnya Aisyah mengatakan, taulah aku, Nabi waktu itu sedang mukhayyar, sedang diberi pilihan. Karena ini kekhususan Nabi, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar terkait dengan hadis Aisyah dalam masalah ini. Setiap Nabi ketika mau datang kematiannya diberi pilihan oleh Allah Ta'ala. Karena ini hadis Nabi, memang hadis Aisyah, juga hadis Abi Sa'id. Apakah memilih untuk segera mendekat kepada Allah Ta'ala ataukah memilih kesenangan dunia? Kalau dia memilih untuk masih di dunia, Allah akan beri tambahan umur lagi. Dan jelas Nabi mencari dunia bukan kalaupun ingin hidup lebih lama bukan untuk kesenangan dunia, tetap untuk berjihad, untuk berdakwah dan sebagainya. Nabi tidak mungkin hawa nafsu beliau itu malah yang buruk-buruk, pasti yang baik-baik. Tapi tetap semua nabi dalam riwayat-riwayat yang ada itu akan minta agar segera bergabung dengan Allah, lebih tahu bahwasanya akhirat lebih baik, apa yang di sisi Allah lebih baik dan seterusnya. Makanya di akhir hadis itu Aisyah mengatakan Nabi ternyata memilih Allah bukan memilih kita. Nah di sini tatkala Nabi dalam keadaan bersandar di dadanya Aisyah, sudah sangat lemah beliau, maka Nabi berdoa, Allahumma ghfirli, ya Allah, ampunilah dosa-dosa saya untuk saya. Mimnya ada dua. Mim yang pertama sebagai badal dari ya Allah. Mim yang kedua adalah ad-dhamm, yaitu menggabungkan semua nama Allah dipanggil di situ. Maka dengan tawassul dengan nama Allah dan seluruh nama-namanya yang lain, beliau memohon pengampunan. Padahal beliau itu sudah dihapus dosanya, tetapi mengajari kita bekal yang terbaik adalah ketakwaan, dan keadaan terbaik adalah menghadap Allah dalam keadaan tidak memikul dosa-dosa. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum wa qad khaba man hamala zulma. Wajah-wajah, yaitu pada hari kiamat, tertunduk kepada zat yang maha hidup lagi mengurusi segalanya. Sungguh celaka orang yang memikul kezaliman, datang dalam keadaan memikul dosa-dosa. Na'udzubillah. Maka Nabi tidak ingin menghadap Allah dalam keadaan memikul dosa. Sebagaimana tatkala Nabi ditanya masalah tatkala terjadi ghala, terjadi kenaikan harga, maka Nabi diminta para sahabat untuk menetapkan harga. Maka Nabi mengatakan innallaha huwa raziqul qabidu
Kemudian juga menyebutkan apa? Al-Musair. Allah lah, sesungguhnya Allah itulah yang memberikan rezeki, dialah yang membatasi rezeki, dia pula yang menentukan harga. Kemudian Nabi mengatakan, wa uhibbu an atiyallaha azza wa jalla wa laisa li ahadin alayya matlabah au madlamah. Saya ingin menghadap Allah azza wa jalla dalam keadaan tidak ada seorang pun yang menuntut atau menuntut saya atas kezaliman saya kepada dia. Menunjukkan Nabi ingin datang di hari kiamat dalam keadaan khafiful hamal, kata para ulama. Bebannya itu ringan. Nah, termasuk agar beban ringan bagaimana? Mohon pengampunan sehingga ringan bebannya. Maf'ul bihnya terhapus, akhirnya apa? Dzunubi. Allahumma ghfir li dzunubi. Ampunilah dosa-dosa saya untuk saya. Baik. Kemudian warhamni, dan kasihanilah saya. Rahmatilah saya. Rahmah telah disebutkan berulang kali, nama yang mencakupi seluruh kebaikan. Baik, sementara maghfirah ini adalah penghapusan dosa dan perlindungan pelakunya dari jejak-jejak atau efek dari dosa, dan digantinya keburukan menjadi kebaikan. Ini diantara makna maghfirah. Kemudian wa alhiqni birrafiqil a'la, dan gabungkanlah saya dengan ar-rafiqul a'la. Terjadi perselisihan di kalangan ulama. Ar-rafiqul a'la itu siapa? Sebagian mengatakan yaitu orang-orang yang Allah Ta'ala sebutkan di dalam surat An-Nisa. Yang mana Allah Ta'ala mengatakan wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-sholihin wa hasuna ulaika rafiqa. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasul, maka mereka itulah orang-orang yang akan menyertai orang-orang yang telah Allah beri nikmat kepada mereka dari kalangan para nabi, para siddiqun, para syuhada dan sholihun. Wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka adalah rafiq yang bagus. Dikatakan rafiq karena apa? Mereka yang menyertai, yang menolong. Rafiq artinya musaid, yang menolong, yang membantu. Kalau mereka itu jamak, kenapa ar-rafiqul a'la? Kata al-hafidh, ini dari ismul jenis, al-jenis yaitu jenis. Semuanya adalah pembantu-pembantu yang baik, saling membantu, saling menolong di dalam jihad fisabilillah. Nanti di akhirat akan saling menolong, yaitu memberikan syafaat dan sebagainya. Dan ini sama dengan yang disebutkan di akhir-akhir kalimatnya Nabi Yusuf itu. Tawaffani muslimah wa alhiqni bis-sholihin. Wafatkanlah saya sebagai orang muslim dan gabungkanlah saya kepada orang-orang soleh. Jelas 4 orang yang tadi disebut adalah orang-orang soleh semuanya. Jadi ar-rafiqul a'la adalah orang soleh dengan seluruh tingkatannya. Adapun pendapat kedua yaitu apa? Ar-rafiqul a'la adalah Allah. Dan mereka menyatakan rafiq ini termasuk dari nama Allah Ta'ala. Dan ini dikuatkan dengan hadis Aisyah itu sendiri. Terkait, kita tahu bahwasanya bab ini bicara apa? Hadis Aisyah, yaitu Nabi, bab ini bukan bab yang di Imam Tirmidzi, Imam Nawawi, tapi apa? Tetapi hadis ini Nabi itu bercerita tentang apa, dan Aisyah bercerita tentang apa? Bahwasanya para nabi itu menjelang kematian akan diberi pilihan, memilih yang di sisi Allah ataukah memilih dunia. Nah, ternyata ketika Nabi diberi pilihan, Nabi mengatakan birrafiqil a'la. Aisyah mengatakan beliau memilih Allah, bukan memilih kami. Berarti ar-rafiqul a'la adalah Allah. Dan itu bukan mustahil yang seperti itu. Pendapat yang ketiga, pendapat Al-Jauhari dan didukung oleh sebagian ulama, maksudnya adalah al-jannah, yaitu surga. Sebagaimana di dalam firman Allah Ta'ala, fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Innal muttaqina fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu akan berada di dalam surga dan sungai-sungai. Sungai di surga itu di tempat yang memuaskan, di sisi zat yang maha merajai, maha menguasai dan maha kuasa.
Nah, di situ berarti apa? Kalau kembali ke sana adalah kembali ke surga. Tapi ini tidak bertentangan dengan pendapat yang kedua. Karena apa? Di sisi Allah juga, ujung-ujungnya kembali ke Allah juga. Dan semua pendapat ini tidak saling bertentangan. Karena kalau ke surga kita akan jumpa siapa? Ya jumpa orang-orang yang tadi disebutkan itu juga, para tokoh-tokoh utama itu. Jadi semua pendapat ini tidaklah keliru. Karena orang-orang soleh adalah rafiq, memang saling menolong dengan kita di dalam kebaikan. Walaupun kalau risikonya besar, jarang orang mau menolong kebenaran memang. Tapi secara umum, para nabi, siddiqun, syuhada, solihun, mereka adalah orang yang rajin ibadah, siap berkorban untuk Allah, siap menolong kita. Kita yang memang orangnya yang memang apa? Berusaha menolong agama Allah juga. Maka mereka adalah rafiq. Dan siapa yang lebih mampu menolong kecuali Allah, maka Allah juga rafiq. Sebagian ulama menentang, mengatakan Ar-Rafiqul A'la adalah Allah, sementara dalam Al-Quran Ar-Rafiq adalah orang-orang soleh. Tapi dibantah oleh Al-Hafidh, beliau mengatakan mungkin untuk ditakwil, sebagaimana sebagian nama itu boleh untuk Allah, boleh untuk makhluk, tapi untuk Allah itu yang Al-A'la, yang tertingginya. Tidak masalah yang seperti itu. Thayyib, yang menjadi menjadi inti pembahasan yang diinginkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala di sini apa itu? Yaitu untuk orang yang sudah yakin akan datang kematian, maka doanya adalah seperti ini: mohon pengampunan, mohon belas kasihan, dan juga agar digabungkan kepada Ar-Rafiqul A'la, bukan malah bergabung dengan orang-orang yang akan menjadi penghuni neraka. Na'udzubillah. Karena setiap orang akan sesuai dengan kelompoknya. Kalau dia condongnya kepada kebenaran, dia akan digabungkan dengan ahlul haq. Kalau condongnya kepada kebatilan, akan digabungkan kepada ahlul batil. Makanya orang yang mau mati, maka mintanya adalah agar digabungkan dengan para pembela kebenaran, orang-orang yang menjadi penolong-penolong agama Allah itu, dan seterusnya. Ilahuna wallahu a'lam.